Allahu 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 Allah. Apa hukumnya mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa? Apa hukumnya bersalaman setelah sholat? Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Termasuk ikhwas sekalian tidak boleh bersalaman setelah sholat kalau dijadwalkan itu. Dianggap bagian paket dengan sholat berjamaah. Jadi dianggap nggak enak kalau nggak salaman gitu kan. Lain kalau habis sholat memang kebetulan kita mau pamit, mau jalan, kemudian salaman, tidak dihubungkan dengan zikir habis sholat ya. Dengan habis sholat itu tidak ada masalah. Tapi kalau kayak kita biasa di Indonesia ini kan sudah jadi tradisi salaman. Apalagi ditambah lagi dengan membaca salawat keliling-keliling masing-masing semua. Ini sama sekali nggak ada tuntunannya ikhwah ya. Hati-hati, jadi nggak boleh. Nggak bolehnya itu bukan karena salawatnya ya, bukan karena salamannya, tapi karena tidak pernah ada panduan dari kiai dan guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah beliau apapun sifatnya, kedipan matanya pun kalau perlu diikutin. Kalau nggak dilakukan jangan dilakukan. Selesai, hidup akan bahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, tentunya apa yang disampaikan Ustaz tadi akan membuat kita bingung terhadap amalan yang sudah kita amalkan selama ini. Tapi jangan khawatir, apa yang boleh sampaikan itu tidak benar adanya, karena semua amalan yang sudah kita amalkan selama ini insya Allah ada dalilnya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya tadi tentang mengusap wajah setelah selesai sholat, itu katanya tidak ada dalil. Mengapa tidak? Apabila mereka tidak mengkaji kias, maka mereka akan menafikan semua dalil terhadap apa yang kita laksanakan selama ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Beliau berkata, beliau meriwayatkan daripada Sa'id bin Yazid an Abi, daripada ayahnya, yaitu bahwa Nabi SAW kana idza da'a farafa yadayhi. Adalah Nabi SAW apabila beliau berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya. Farafa yadayhi thumma wasaha wajahahu. Kemudian beliau menyapu wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi atas dasar inilah para ulama kita mensunnahkan juga setelah selesai sholat untuk mengusap wajah. Ini salah satu dalil. Kenapa? Karena as-salatu ad-doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setelah kita berdoa, sesuai dengan hadis ini, kita disunnahkan untuk menyapu wajah kita dengan telapak tangan. Kemudian ada juga dalil yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni, sebagaimana termaktub dalam kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Syata' Ad-Dimyati. Beliau menyebutkan, telah berkata Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu fi Kitabil Azkar, pada kitabnya Al-Azkar, bahwasanya beliau meriwayatkan daripada Imam Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengusap wajahnya dengan telapak tangan kanan sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma zhib annil hamma wal hazan. Jadi ini jelas termaktub dalam kitab I'anatul Talibin, dan juga boleh kita rujuk kepada kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Kemudian permasalahan bersalam-salaman sambil bersolawat sebagaimana yang kita amalkan setelah kita selesai sholat fardu, maka kita akan saling bersalaman ke kiri ke kanan, atau bahkan kita saling berbaris berjejer, yaitu sambil kita berjalan untuk menyalami imam dan jemaah sholat yang lain. Apakah ini juga tidak berdalil? Tentunya sangat jauh sekali ya, apabila Ustaz itu katakan tadi tidak berdalil. Baik, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni
kemudian Imam Abu Ya'la dan Imam Ibnu Hibban. Jadi 3 perawi hadis besar ini telah meriwayatkan dalil tentang kesunahannya kita bersalaman sambil bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, "Ma min 'abdaini mutahabbaini fillah." Tidaklah dua orang hamba Allah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yastaqbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihuhu. Mereka bertemu kemudian mereka saling bersalaman, fayusalliyani, sambil bersolawat. Mereka berdua bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa lam yatafarraqa hatta tukfaru sunubuhuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kesalahan keduanya sebelum mereka berpisah. Masya Allah. Ini tentunya luar biasa fadilah kita bersalaman dengan saudara kita, dengan sahabat kita, terutama di dalam masjid setelah sholat fardu. Karena banyak lagi saudara-saudara yang kita jumpai, sahabat yang kita jumpai dalam masjid, yang sebelum sholat kita belum sempat bersalaman dengan mereka. Makanya para ulama kita merumuskan setelah selesai sholat, maka kita disunnahkan untuk saling bersalaman sambil bersolawat kepada Nabi SAW, di mana keutamaannya sebagaimana kita dengarkan tadi sangat besar. Masya Allah. Maka jangan ragu dan jangan bimbang, tetaplah amalkan bersalaman sambil bersolawat kepada Nabi SAW setelah selesai solat fardu berjamaah di dalam masjid. Insya Allah mudah-mudahan membuahkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.